Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Febrianti dari kelas 10 pemasaran B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sejarah sistem tanam paksa di Indonesia. Jenderal Johannes van den Bosch adalah orang berkebangsaan Belanda yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43 pada tahun 1830 sampai 1834. Untuk mengetahui tujuan pemerintah kolonial Belanda melaksanakan sistem tanam paksa, kalian harus tahu dulu nih gimana sih kondisi keuangan pemerintah Belanda saat itu. Kalau kita intip-intip ke masa-masa sebelum pemberlakuan sistem ini, kondisi kas pemerintah Belanda itu sedang berada di ujung tanduk alias mau bangkrut loh. Kok bisa gitu? Beberapa dekade sebelumnya, Belanda terus-menerus merasakan kehilangan dana entah karena korupsi maupun perang. Sebelumnya mungkin kalian udah pernah dengar kalau VOC, salah satu company yang dulunya kebanggaan Belanda, harus dibubarkan karena pegawainya pada korupsi habis-habisan. Dan mereka juga menggunakan dana yang terkumpul untuk kehidupan mewah dan berfoya-foya. Bahkan VOC meninggalkan utang sebesar 136,7 juta gulden ketika dibubarkan pada 31 Desember 1799. Di bawah pemerintahan Van den Bosch, Belanda menerapkan sistem tanam paksa yang dikenal dengan istilah kultur stelsel dalam bahasa Belanda. Dalam sistem ini, penduduk desa diminta untuk menanam hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasaran dunia pada saat itu untuk diekspor. Mereka menanam teh, kopi, tebu, dan lain-lain. Melalui kebijakan ini, pemerintah Belanda mewajibkan rakyat menanami 1/5 dari tanahnya untuk kemudian menyerahkan hasil ladang kepada Belanda. Perkembangan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa yang dibuat oleh Belanda membuat rakyat Indonesia menderita karena diperkosa, dianiaya bila tidak memberikan 1/5 dari tanahnya, menyerahkan hasil ladang kepada Belanda, dan juga tak diberi makan. Akibatnya, banyak rakyat yang hidup sengsara dan miskin karena sistem tanam paksa tersebut. Setiap sistem memiliki kebijakan atau aturan tertentu, sama halnya dengan sistem tanam paksa ini loh. Nah, inilah beberapa kebijakan yang tertuang di dalam Lembaran Negara atau Stosbek tahun 1834 nomor 22. Nah, kebijakan pertama, lahan yang terpakai untuk tanaman penghasil komoditas ekspor jauh di atas 20%. Kalau ada kelebihan panen pun nggak dibalikin ke petani loh. Gara-gara ini, petani jadi nggak bisa menanam tumbuhan lokal untuk kebutuhan pangan mereka sendiri. Kejam banget kan? Kebijakan kedua, lahan pertanian yang digunakan untuk tanam paksa tidak dikenakan pajak. Nah, sudah diminta hasil tanamannya, para petani juga ternyata tetap harus bayar pajak. Lalu, kebijakan yang ketiga, harga jual tanaman dimonopoli sehingga nilainya rendah dan rakyat pun miskin. Kebijakan keempat, bila petani mengalami gagal panen, maka petani sendiri yang bertanggung jawab. Terus yang kelima gimana? Nah, kebijakan kelima, nyatanya para bupati dan pejabat desa yang bertugas mengawasi pelaksanaan tanam paksa justru ikut korupsi demi keuntungannya. Selain kebijakannya, ada juga loh penyebaran wilayahnya. Yuk kita simak penyebaran. Sebenarnya awalnya tanam paksa diimplementasikan di tanah Pulau Jawa saja loh. Namun seiring berjalannya waktu, tanam paksa juga diimplementasikan di daerah lain yang juga memiliki tanah yang subur di Pulau Jawa. Daerah tanam paksa meliputi Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Jepara, Surabaya, dan Pasuruan. Sedangkan di Sumatera, daerah tanam paksa meliputi Sumatera Barat, Minahasa, Minangkabau, Lampung, Palembang, Ambon, dan juga Banda. Nah, kalian tahu nggak sih latar belakang sistem tanam paksa ini? Sistem tanam paksa ini adalah sistem yang mengharuskan rakyat di Indonesia melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial sejak tahun
1830. Sistem tanam paksa pada masa penjajahan Belanda itu disebut kultur stelsel. Istilah kultur stelsel sebenarnya berarti sistem tanaman yang biasa dikenal juga kultur sistem atau cultivation system. Latar belakang kultur stelsel ini muncul karena kebijakan sewa tanah yang diterapkan pada era Raffles tidaklah berjalan seperti yang seharusnya. Bukannya mendapat keuntungan besar, namun sistem ini justru membawa kerugian dengan menurunnya pendapatan dari hasil pertanian. Nah, hal tersebut kemudian menjadi dasar Van den Bosch mencetuskan sistem tanam paksa sejak dirinya menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1830. Kebijakan sistem tanam paksa terdapat dampak negatif. Terdapat beberapa dampak negatif sistem tanam paksa bagi rakyat Indonesia kala itu. Berikut beberapa contohnya dari dampak negatif tersebut. Dampak pertama, sawah dan ladang milik rakyat menjadi tidak terurus, yang akhirnya menjadikan hasil panen yang berkualitas rendah. Dampak yang kedua, beban hidup yang ditanggung oleh rakyat menjadi semakin berat. Terlebih lagi, mereka sendiri masih harus menyerahkan hasil panen dan tanah milik mereka sendiri kepada pihak Belanda. Dampak ketiga, dampak lainnya yang dirasakan oleh rakyat adalah mereka mengalami tekanan fisik dan mental. Mereka tidak bisa mencari nafkah dengan layak dan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi. Dampak keempat, munculnya wabah penyakit yang menyebabkan kesehatan penduduk kala itu semakin menurun tiap harinya. Dampak kelima, memakan waktu. Waktu yang dibutuhkan oleh para petani dalam penggarapan budidaya tanaman ekspor sering mengganggu kegiatan tanam padi. Dampak keenam, membutuhkan air banyak. Penggarapan tanaman ekspor seperti tebu membutuhkan air yang banyak sehingga memberatkan para petani. Dampak ketujuh, penggunaan tanah berkualitas. Budidaya tebu dan nila atau indigo menggunakan sebagian besar tanah sawah petani yang baik dan bernilai paling tinggi. Dan dampak negatif yang terakhir yaitu dampak ke-8. Dampak negatif terakhir yang ditanggung oleh rakyat yaitu rakyat menjadi lebih fokus kepada sistem tanam paksa yang dikerjakan oleh mereka dan tidak memperhatikan diri sendiri seperti kebutuhan dan kesehatan mereka. Berakhirnya sistem tanam paksa. Kultur stelsel atau sistem tanam paksa adalah salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia dengan cara mewajibkan rakyat melakukan tanam paksa. Ide kebijakan ini dicetuskan oleh seorang golongan konservatif Belanda, Johannes van den Bosch. Tujuan utama adanya kebijakan ini yaitu untuk mengisi kas Belanda yang kosong dan menyelamatkannya dari kebangkrutan ekonomi. Kebijakan ini terbukti mampu mendatangkan keuntungan yang melimpah bagi pemerintah kolonial Belanda. Sistem tanam paksa ini dihapus karena berbagai alasan. Antara pada tahun 1831 sampai 1867, kebijakan ini berhasil menyumbang 967 juta gulden ke pemerintah Belanda. Keuntungan itu didapatkan Belanda dari penderitaan rakyat Indonesia. Pasalnya, pekerja pribumi dipaksa fokus bekerja bahkan disiksa sehingga nasib diri sendiri dan keluarga tidak terurus. Akibat dari siksaan dan paksaan tersebut, banyak pekerja yang sakit, timbul kelaparan, dan kematian di berbagai daerah. Selain itu, sistem tanam paksa umumnya berjalan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Salah satu contohnya adalah para petani kerap dipaksa menyediakan setengah lahannya untuk ditanami tanaman sesuai ketetapan Belanda. Namun sebenarnya Belanda hanya mendapatkan 20% dan sisanya dikantongi secara ilegal oleh para pejabat daerah. Belanda pun membiarkan penyelewengan terjadi selama pelaksanaannya. Karena sistem tanam paksa ini sangat-sangat merugikan masyarakat Indonesia, tokoh-tokoh dari Belanda, Douwe Steger, Baron van Hove, dan Frans van der Voort yang merupakan golongan humanis menyampaikan kritikan terhadap pemerintah Belanda. Melalui tulisan yang berjudul Max Havelaar, Douwe Steger yang memakai nama samaran yaitu Multatuli menyampaikan kecamannya terhadap pemerintah Belanda atas penderitaan rakyat Jawa akibat pelaksanaan sistem tanam paksa ini.
Berkat kritikan tersebut yang juga didukung oleh aksi Baron van Hopel dan Varsen van de Voort, sistem tanam paksa perlahan dihapuskan. Sistem tanam paksa dihapus secara bertahap dengan menghentikan penanaman terhadap jenis-jenis tanaman tertentu, yaitu sebagai berikut. Tahapan yang pertama, tanaman lada dihapus pada tahun 1862. Tahapan kedua, tanaman teh dihapus pada tahun 1865. Tahapan ketiga, tanaman tembakau dihapus pada tahun 1866. Keempat, tanaman tebu dihapus pada tahun 1870. Kemudian untuk tahapan terakhir, tanaman kopi di Priangan dihapus pada tahun 1917. Dan secara resmi, sistem tanam paksa ini dihapus pada tahun 1970 dan diganti dengan sistem ekonomi liberal. Tetapi, apakah kalian tahu, meskipun terdapat banyak sekali dampak negatif, ternyata sistem tanam paksa memiliki beberapa manfaat bagi rakyat sendiri loh, yaitu rakyat Indonesia jadi mengenal berbagai teknik menanam jenis-jenis yang baru, dan juga meningkatnya jumlah uang yang beredar di perdesaan, sehingga memberikan rangsangan bagi tumbuhnya perdagangan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan pengucapan kata dan kesalahan pembuatan video, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Sarah Febrianti, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum.